Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wungu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-14 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Herman sebagai Ki Wulung, Norman sebagai Sukma, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Ferry Fadli sebagai Ki Wari, Eli Ermawati sebagai Niwari, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyai Wulung menjadi geram sekali
ketika Sukmo meloncat-loncat menghindari segala pukulan dan hantamannya. Nyai Wulung benar-benar sakit hati menghadapi cucunya yang bandel dan nakal itu. Sukmo melesat ke kanan ke kiri, melompat dan melenting. Dia begitu lincah menghindari sabetan-sabetan ranting yang dipegang oleh neneknya. Sukmo melompat, melesat hingga dia berada di atas dahan pohon. Bocah gemblong, bocah kurang ajar. Ayo turun, turun. Kalau kau tidak mau turun, akan ku tebang pohon ini biar kau jatuh ke tanah. Ayo turun. Tidak, aku tidak mau turun. Kalau nenek masih menyabetkan ranting itu. Coba kalau nenek mau disabeti, bagaimana rasanya? Nenek pikir kalau disabet itu tidak sakit. Sukmo, kau kurang ajar sekali pada nenekmu. Ayo turun. Kau jangan kurang ajar. Bocah yang kurang ajar pada orang tua bisa kualat. Kalau orang tua yang kurang ajar pada anak kecil, dia kualat atau tidak? Dasar bocah gemblong. Kau nakal sekali, Sukmo. Amit-amit, jabang bayi. Jangan sampai ada saudaramu mengikuti sifatmu. Sukmo, Sukmo. Aduh, Ki. Tolong, Ki. Suruh dia turun. Suruh dia turun, Ki. Aku tidak akan turun. Kalau nenek terus membawa ranting itu. Aku tidak mau dicambuk. Kalau nenek mau kucambuk, aku baru mau turun. Bocah gemblong, turun. Kau jangan nakal sekali, Sukmo. Ayo turun, turun, Sukmo, turun. Sukmo, turunlah, Ger. Ayo turun. Kau jangan naik di dahan pohon seperti itu, Ger. Kalau kau jatuh, nanti bagaimana? Ayo turun. Aku tidak mau turun, Kek. Kalau nenek masih membawa ranting itu dan terus mencabukiku, aku tidak akan turun. Sukmo, Ger cucuku. Turunlah, Ger, turun. Tidak baik kau nakal seperti itu. Tidak, Kek. Aku tidak akan turun. Aku tidak mau turun. Kalau nenek tetap seperti itu, aku tidak mau turun. Aku mau meloncat. Nek, sudahlah, Nek. Buang cabang rantingmu itu, buanglah. Nanti kalau ada apa-apa pada cucu kita bisa kesalahan. Buanglah, Nek. Aku benar-benar jengkel. Sukmo, ayo, Ger. Turunlah. Nenek telah membuang cabang pohon ranting itu. Ayo, turunlah. Kakek dan nenek tidak ingin kau bandel seperti itu, Ger. Ayo, ayo, turunlah. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Sukmo melompat dan meluncur dari atas pohon. Dia melompat ke tanah bagaikan burung yang hinggap di tanah. Wulan dan Doran sangat terkejut melihat hal itu. Apalagi Ki Wulung dan istrinya. Mereka benar-benar tidak percaya menyaksikan pemandangan seperti itu. Sukmo kini berdiri dengan gagah. Kedua tangannya berada di pinggang. Dia memandang nenek dan kakeknya dengan sikap menantang. Ayo, Ger, pulang. Kau tidak boleh nakal seperti itu. Jangan membuat pusing nenek dan kakekmu. Sukmo tidak mau pulang, Kek. Kenapa, Ger? Ayo pulang. Sebentar lagi matahari akan turun. Kau tidak boleh nakal. Kalau kau tidak mau pulang, ku ceburkan ke kali. Aku tidak takut mencebur ke laut, apalagi ke sungai. Nenek jahat sekali pada Sukmo. Nenek selalu menyambut Sukmo. Sukmo tidak mau pulang. Sukmo mau pergi. Ayo pulang. Kalau kau pulang, nenek tidak jahat. Tetapi kalau kau tetap main-main dan pergi dari rumah terus, nenek akan ambil cambuk. Kau akan kupukuli dengan cambuk.
Tetapi kalau kau pulang, nenek pasti akan lebih baik kepadamu. Alah, sudahlah, Nek. Kau ini juga jangan keras-keras. Ayo, Nger. Pulanglah. Mumpung hari masih terang. Sebentar lagi kegelapan akan menyelimuti bumi. Ayo cepat, Nger. Pulang. Ayo pulang. Ayo, Sukmo, pulang. Nenek tidak suka kau menjadi anak bandel dan nakal seperti itu. Kau harus tahu, kau tidak boleh membantah perintah orang tua. Kau juga tidak boleh bandel terhadap nasihat orang tua. Ketahuilah, kalaupun kau pulang ke Teratak, itu pun percuma. Karena bapak dan ibumu telah pergi ke Mataram. Aku sudah tahu. Mereka pun pengecut. Apa? Apa, Nger, katamu itu? Bapak dan ibu pun pengecut seperti nenek. Mereka pergi tanpa pamit pada Sukmo. Kalau orang tua boleh bertindak sewenang-wenang, mengapa Sukmo tidak boleh? Aku juga bisa seperti mereka. Pergi tanpa pamit. Pergi tanpa izin. Kalau mereka saja pergi tanpa izin, kenapa hanya Sukmo yang dimarahi? Sudahlah, Nger. Ayo. Nanti kakek ceritakan hal-hal yang menarik padamu. Mengapa bapak dan ibumu segera pergi ke Mataram dan tidak pamit kepadamu? Ayo, Nger. Ayo pulang. Sukmo tidak mau pulang. Nger. Kau harus pulang. Pulanglah, nak. Kau tidak boleh seperti itu. Ayo pulang, Nger. Cepatlah. Di mana tadi kedua kawanmu? Di mana? Di mana kedua kawanmu tadi? Wulan dan Doran? Di mana tadi? Ki Wulung dan Nyai Wulung juga Sukmo mencari-cari Doran dan Wulan, tetapi mereka tidak menemukan kedua bocah itu, sebab Doran dan Wulan telah berlari menjauh. Mereka telah pulang ke rumah masing-masing. Doran berlari menyusuri pinggir kali dan pematang, melompat-lompat meninggalkan tempat itu. Sementara Wulan telah berlari dan melompat di atas pohon. Dari atas pohon itulah dia melihat Sukmo diiringi kakek dan neneknya menuju ke rumahnya. Sementara itu, Ki Warih dan istrinya telah sampai di istana Mataram. Mereka segera menghadap Panembahan Nyokrovati, sang Prabu Raja Mataram yang kedua. Terima kasih atas kehadiranmu, Warih. Terima kasih, karena ayahmu juga mendengarkan kata-kataku. Ia tidak ingkar janji, tetapi sebaliknya, dengan senang hati mengirimkan kalian berdua. Katanya kau sudah punya anak kecil. Di mana? Mengapa tidak kalian ajak? Maaf, Kanjeng Sinuwun. Anak kami masih kecil. Kami tidak bisa mengajaknya. Aku senang sekali melihat anak-anak kecil. Seharusnya kalian tidak perlu khawatir apabila di istana ini tidak bisa memelihara anak kalian. Tidak. Justru di sini terdapat ketenangan. Kalian bisa momong dan memelihara anak kalian di istana ini. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Tetapi anak kami bandel dan nakal setengah mati. Benar, Kanjeng Sinuwun. Anak kami nakal dan susah diatur. Maka kami menitipkan anak kami pada kakeknya, pada neneknya, supaya ia mendapatkan perawatan yang baik. Kami kewalahan mendidiknya. Warih. Memang anak kecil sudah lumrah kalau nakal. Sebagai anak kecil yang pintar, tentu saja ia ingin tahu segala sesuatu. Wajar sekali, bukan? Apabila anakmu bandel dan nakal.
Sebab ia ingin tahu hal-hal yang baru yang ada di sekelilingnya. Tetapi Kanjeng Sinuwun, kami benar-benar kewalahan. Ia tidak pernah tinggal di rumah. Ia selalu ngeluyur dan meninggalkan rumah tanpa pamit. Baiklah kalau begitu. Jadi kalian sudah mantap meninggalkan anakmu dan meninggalkan rumah kalian? Hamba Kanjeng Sinuwun. Apakah kau sudah tahu bagaimana tugas dan kewajibanmu? Iya Kanjeng Sinuwun. Hamba berdua mendapat tugas sebagai juru taman dan dalang di istana ini. Sementara istri hamba biarlah membantu hamba menyelesaikan pekerjaan hamba. Ia bisa menyapu taman dan membersihkan pekarangan. Tidak. Aku tidak menyuruh kalian menjadi tukang-tukang pembersih pekarangan. Kalian kuhargai sebagai seorang ahli taman. Sebab aku yakin pada ayahmu, pada kakekmu. Mereka adalah orang-orang yang pintar bekerja sebagai seorang seniman. Untuk itulah, maka kalian jangan ragu-ragu menunaikan tugas dan kewajiban kalian di sini. Kuberikan kesempatan pada kalian seluas-luasnya untuk mengembangkan pribadi kalian. Bahkan yang ada dalam tubuh dan diri kalian, supaya dikembangkan sebaik-baiknya. Ingatlah, ayahmu telah bekerja di sini semenjak eyang almarhum. Juga bekerja dengan baik pada saat Kanjeng Romo. Maka untuk itulah kuharapkan kalian pun bisa bekerja sebaik-baiknya seperti ayahmu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Wismamu terletak di sudut sana, tidak jauh dari Wisma Kepangeranan. Apabila aku membutuhkan bantuan kalian, maka kalian akan kupanggil menghadap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba siap melaksanakan perintah. Maka demikianlah, mulai saat itu, Ki Warih dan istrinya bekerja di Istana Mataram sebagai juru taman dan dalang. Mereka mengabdi dengan sepenuh hati. Sementara itu, Sukmo yang ditinggalkan di rumah kakek dan neneknya menjadi gelisah. Dia menjadi pemuda kecil yang pemurung, senantiasa memikirkan hal-hal baru yang ada di sekelilingnya. Dia menjadi pendiam, jarang sekali menyahut apa yang ditanyakan kakek dan neneknya. Aku sungguh tidak mengerti mengapa orang-orang di sekelilingku berlaku tidak jujur, sementara mereka menuntutku agar bertindak jujur. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana? Aku tidak ingin hal ini terus-menerus terjadi dalam hidupku. Mereka selalu menganggapku anak-anak kecil. Anak kecil dan anak kecil. Seolah-olah mereka tidak memikirkan diriku. Sekalipun aku kecil, aku juga memiliki hati dan perasaan. Aku mempunyai akal dan pikiran. Mereka mengajariku tentang kehalusan budi dan sikap santun. Tetapi mereka juga mengajariku hal-hal yang tidak baik. Nenek suka mencambuk. Ibu sering membentakku. Bapak sering menjewerku. Hanya kakek. Iya. Hanya kakek yang bisa kuandalkan. Hanya kakek yang memiliki jiwa kesabaran. Selalu dengan halus dan lembut apabila menasihati aku. Kakek. Ia seorang dalang yang baik. Seorang seniman yang mengerti hati dan perasaan manusia. Sekalipun manusia kecil seperti aku ini. Sungguh tak mengerti. Mengapa bisa seperti ini?
Aku tak sudi menyapa mereka. Ger, kemarilah Ger. Maafkan nenek. Kalau nenek sering marah padamu, itu bukan berarti nenek benci padamu, Ger. Tetapi nenek sayang padamu. Nenek cemas. Nenek khawatir dan nenek takut kalau terjadi apa-apa padamu, Ger. Lain halnya apabila hanya nenek cambuk. Paling hanya sakit di kulitmu saja. Nenek ingin kau jadi anak yang baik-baik, Sukmo. Betul. Nenek ini memang latah. Hah? Ger, kau tidak mau memaafkan nenek? Sukmo, Ger, ini nenek. Lihatlah, nenek membawa semplok. Mau, Ger? Semplok ini dari ketela pohon yang nenek parut. Kemudian nenek kasih legen, santan, dan nenek pepes. Enak sekali, Ger. Terimalah, Sukmo. Sukmo, terimalah. Ini makanan bikinan nenek. Kau pasti senang mencicipinya. Cobalah, Ger. Sukmo, Sukmo tidak sayang pada nenek. Ayo, terimalah dan makanlah, Sukmo. Sukmo, Sukmo, Sukmo. Aku tidak akan menerima makananmu. Karena kau telah mengatakan, bahkan telah mengolok-olok apa yang telah kunikmati selama ini. Apa yang kumakan, apa yang kupakai, semuanya kau ungkap, kau ungkit-ungkit. Dan aku tidak pernah menuntut minta makan, minta pakaian. Hatiku sakit, sakit, dan sakit sekali. Orang tua macam apa yang suka mengungkit-ungkit jasanya yang dilakukan untuk anak-anaknya? Orang tua macam apa seperti itu? Kalau tidak mau memberi makan dan pakaian anak-anaknya, dan tidak mau mendidik dan mengajarkan anak-anaknya, untuk apa bikin anak? Untuk apa mempunyai anak? Aku tidak harus pikir. Sukmo! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sukmo melangkah meninggalkan neneknya yang membawa makanan di kedua tangannya. Bocah kecil itu tidak menghiraukan neneknya yang memanggil-manggil dan mengejarnya. Sukmo terus berjalan dengan tatap mata kosong. Kedua kakinya menyaruk-nyaruk rerumputan dan alang-alang. Dia tidak menghiraukan duri-durian yang menyangkut di kulitnya. Sementara Nyai Wulung terus berlari mengejarnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya.